Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Rahman sebagai salah satu peserta latihan dasar CPNS Pemprov Kalsel tahun 2022, gelombang 3, angkatan 3 dari kelompok 2 untuk sedikit sharing kegiatan latihan dasar CPNS di hari kedua, tanggal 15 Februari tahun 2022. Kegiatan di hari kedua ini dilaksanakan secara asinkronus, yaitu pembelajaran agenda 1 yang difasilitasi oleh Bapak Dr. Andes Saifur Rahman MPD. Materi pembelajaran agenda 1 latihan dasar CPNS ini adalah berkaitan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan dengan tupoksi. Pembelajaran dilakukan dengan tugas individu untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu aktual yang ada di tempat kerja. Pertama kita harus ngapain? Ayo, nah perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu identifikasi beberapa isu. Yang kedua, menapis isu-isu yang ada dengan menggunakan analisis APKL dan analisis USG. Yang ketiga, menganalisis lebih dalam dengan menggunakan analisis fishbone. Dan yang terakhir itu adalah menemukan alternatif dengan menggunakan analisis SWOT. Langkah yang pertama yaitu identifikasi isu. Isu-isu apa aja yang beredar khususnya di lingkungan kerja saya pribadi di SMKN 1 Kota Baru. Yang pertama itu kurangnya etika atau sikap kesopanan peserta didik dalam berkomunikasi dengan guru. Isu yang kedua yang kita angkat yaitu kurangnya kemampuan peserta didik dalam operasi hitung campuran. Isu yang ketiga, rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Isu yang keempat, rendahnya kemampuan literasi peserta didik pada mata pelajaran matematika. Dan yang terakhir, yang kelima, program remedial dan pengayaan yang kurang optimal. Jadi ada 5 isu yang akan kita angkat. Kemudian apa langkah selanjutnya? Setelah isu-isu tadi kita identifikasi. Langkah selanjutnya adalah menapis isu-isu yang ada tadi. Dari 5 isu nanti akan kita eliminasi sampai dengan tersisa 1 isu prioritas. Yang pertama kita menggunakan analisis APKL. Apa itu APKL? A itu maksudnya aktual, artinya isu itu masih hangat diperbincangkan dan belum terselesaikan. Yang P maksudnya problematik, artinya isu yang menyimpang dari harapan, yang menimbulkan kegelisahan dan perlu dicari penyebab dan solusinya. K di situ maksudnya adalah kehalayakan. Artinya isu yang diangkat itu menyangkut hajat orang banyak, bukan perseorangan. Yang L artinya layak. Artinya di sini isu yang kita angkat itu masuk akal dan sesuai tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Sehingga layak menjadi isu prioritas. Dari 5 isu yang kita angkat, ternyata setelah dianalisis menggunakan analisis APKL, hanya 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu isu nomor 2, 3, dan 4, sedangkan isu nomor 1 dan 5 tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk diteruskan ke analisis USG. Analisis USG. Nah, setelah dari analisis APKL, 3 isu yang ada kita analisis lagi menggunakan isu USG. Apa itu USG?
U itu maksudnya urgensi, seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkannya. G, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Yang mana setiap kriteria diberi skor 1 sampai 5 dan angka 5 di sini artinya sangat mendesak, gawat, dan dampaknya sangat besar. Dari ketiga isu yang ada, maka setelah diberi skor diperolehlah peringkat atau ranking untuk masing-masing isu, di mana untuk isu rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika itu menduduki rank. Jadi isu yang terpilih dari ketiga isu yang sudah dianalisis menggunakan APKL dan USG itu adalah rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Kemudian setelah dilanjutkan dengan mendalami isu yang merupakan isu prioritas dengan cara analisis fishbone. Fishbone di sini maksudnya tulang ikan. Nah, di sini kita lihat rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di SMKN 1 Kota Baru. Yang mana untuk rendahnya minat ini adalah akibatnya dan apa yang menyebabkan dari rendahnya minat dan hasil belajar ini. Kita analisis satu persatu. Yang pertama, metode. Artinya di sini penyampaian materi pembelajaran kurang komunikatif. Yang kedua, siswa masih terbawa suasana daring karena ini baru-baru kita melaksanakan pembelajaran offline. Yang kedua, penyebabnya adalah materi. Apa aja materi? Kurangnya penyiapan materi esensial. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran inovatif untuk siswa. Penyebab yang ketiga itu lingkungan. Apa maksudnya lingkungan di sini? Kurangnya motivasi belajar. Kemudian kurangnya pengawasan dan partisipasi orang tua murid di rumah. Penyebab yang keempat itu adalah manusianya. Dalam artian di sini adalah gurunya. Guru kurang inovatif, memilih media yang tepat. Guru kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Nah, di sini lingkungan, metode, manusia, materi itu adalah penyebabnya, yang mana akibatnya adalah rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di SMKN 1 Kota Baru. Nah, kemudian akan kita cari solusinya atau alternatifnya menggunakan analisis SWOT. SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Untuk strength, kekuatannya di sini adalah terlaksananya pembelajaran tatap muka. Yang kedua, lebih mudah menjelaskan materi kepada siswa. Kemudian untuk weakness, kekurangannya terlalu lama pembelajaran daring. Sudah 2 tahun kita ini pembelajaran daring. Yang kedua, penyampaian materi kurang maksimal karena media
yang kurang menarik. Opportunities, peluang, meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Nah, ini jika dilaksanakan secara offline. Terjadinya perbaikan hasil belajar siswa dengan media pembelajaran yang menarik. Threat, hambatan, pasti ada hambatan nantinya. Yang pertama itu mungkin proses belajar mengajar yang kurang efektif. Yang kedua, karena siswa sering membolos atau tidak masuk sekolah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.